Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa negara-negara paling kaya di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman justru punya utang triliunan dolar? Aneh kan? Bukannya negara kaya itu harusnya bebas utang? Atau jangan-jangan ada rahasia besar di balik angka-angka fantastis ini yang selama ini kita salah paham? Siap-siap, karena video ini akan membongkar logika ekonomi modern yang mungkin belum pernah kalian dengar. Kita akan selami kenapa utang negara itu nggak selalu buruk, bahkan bisa jadi kunci kemajuan. Kalau kalian pikir utang itu cuma bikin sengsara, kalian wajib nonton sampai habis. Karena setelah ini, pandangan kalian tentang utang negara akan berubah 180 derajat. Mari kita mulai dengan sebuah paradoks yang seringkali membingungkan banyak orang. Bagaimana bisa negara-negara yang kita kenal sebagai raksasa ekonomi dunia, dengan PDB triliunan dolar dan inovasi yang tak ada habisnya, justru menjadi pemegang rekor utang terbesar? Amerika Serikat misalnya, memiliki utang nasional yang mencapai puluhan triliun dolar. Jepang, dengan ekonominya yang maju, juga memiliki rasio utang terhadap PDB yang sangat tinggi. Apakah ini berarti mereka sedang menuju kehancuran? Atau ada sesuatu yang tidak kita pahami? Untuk menjawabnya, kita perlu mengubah perspektif kita tentang utang. Lupakan sejenak pandangan tradisional bahwa utang itu selalu buruk, selalu menjadi beban. Dalam konteks ekonomi modern, terutama di tingkat negara, utang bisa menjadi alat yang sangat ampuh, mirip dengan bagaimana orang kaya menggunakan utang. Bayangkan seorang pengusaha sukses. Apakah mereka bebas utang? Jarang sekali. Mereka mungkin punya KPR untuk rumah mewah, pinjaman bank untuk mengembangkan bisnis, atau bahkan utang kartu kredit untuk investasi. Kenapa? Karena mereka melihat utang sebagai leverage, sebagai modal untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan. Mereka meminjam bukan karena tidak punya uang, tapi karena mereka punya rencana untuk melipat gandakan uang itu. Sama halnya dengan negara. Utang negara kaya tidak selalu berarti mereka bangkrut atau miskin. Sebaliknya, seringkali itu adalah cerminan dari kepercayaan pasar terhadap kemampuan mereka untuk membayar kembali, serta strategi cerdas untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan. Ini adalah perbedaan fundamental antara utang konsumtif, di mana kita berutang untuk hal-hal yang habis pakai, dan utang produktif, di mana utang digunakan untuk investasi yang menghasilkan nilai di masa depan. Lalu, apa sebenarnya logika di balik keputusan negara-negara kaya untuk terus berutang? Ada beberapa alasan ekonomi modern yang mendasarinya. Pertama dan yang paling utama adalah investasi. Negara-negara maju memahami bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing, mereka harus terus berinvestasi besar-besaran. Investasi ini bisa berupa pembangunan infrastruktur canggih seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan internet berkecepatan tinggi. Bisa juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, atau untuk mendanai riset dan pengembangan teknologi mutakhir. Semua ini adalah investasi jangka panjang yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tapi akan meningkatkan kapasitas produktif ekonomi di masa depan, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara. Kedua, stimulus ekonomi. Ketika ekonomi melambat atau menghadapi resesi, pemerintah seringkali menggunakan utang untuk menyuntikkan dana ke dalam sistem. Ini bisa berupa program bantuan sosial, pemotongan pajak, atau proyek-proyek pemerintah yang menciptakan permintaan dan menggerakkan roda ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencegah krisis yang lebih dalam dan mempercepat pemulihan. Konsep ini dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif, di mana pemerintah sengaja meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk merangsang pertumbuhan. Tanpa kemampuan untuk berutang, opsi ini akan sangat terbatas. Ketiga, kepercayaan investor. Ini adalah poin krusial. Negara-negara kaya, dengan rekam jejak ekonomi yang stabil, sistem hukum yang kuat, dan kemampuan membayar yang terbukti, dianggap sebagai peminjam yang sangat aman. Akibatnya, mereka bisa meminjam uang dengan suku bunga yang sangat rendah, bahkan terkadang mendekati nol atau negatif di beberapa kasus. Ini seperti seseorang dengan skor kredit sempurna yang bisa mendapatkan pinjaman besar dengan bunga minimal.
Investor global, baik individu maupun institusi, rela meminjamkan uang kepada negara-negara ini karena mereka menawarkan keamanan dan likuiditas yang tinggi, bahkan jika imbal hasilnya tidak terlalu besar. Ini menciptakan siklus positif. Semakin dipercaya, semakin mudah dan murah mereka meminjam. Keempat, keunggulan mata uang cadangan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dengan dolarnya memiliki keuntungan unik karena mata uang mereka berfungsi sebagai mata uang cadangan global. Ini berarti dolar AS banyak digunakan dalam perdagangan internasional, disimpan oleh bank sentral negara lain, dan menjadi aset safe haven di masa krisis. Permintaan yang tinggi terhadap dolar AS memungkinkan pemerintah AS untuk membiayai utangnya dengan lebih mudah, karena selalu ada pasar yang siap menyerap surat utang mereka. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh negara-negara dengan mata uang yang kurang dominan. Sekarang, mari kita bedah lebih jauh. Siapa sebenarnya yang meminjamkan uang kepada negara-negara ini dan dalam bentuk apa? Utang negara pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis utama, utang domestik dan utang eksternal. Utang domestik adalah utang yang diterbitkan oleh pemerintah kepada entitas di dalam negeri, seperti bank sentral, bank komersial, dana pensiun, perusahaan asuransi, atau bahkan individu melalui pembelian obligasi pemerintah atau surat utang negara. Sedangkan utang eksternal adalah utang kepada entitas di luar negeri, seperti pemerintah negara lain, lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia, atau investor asing yang membeli obligasi pemerintah negara tersebut. Di negara-negara maju, sebagian besar utang mereka seringkali berbentuk obligasi pemerintah atau surat utang negara yang diperdagangkan di pasar keuangan global. Ini adalah instrumen yang sangat liquid dan aman, sehingga menarik banyak investor. Lalu, siapa saja para kreditur ini? Selain bank sentral dan bank komersial, ada juga dana pensiun yang menginvestasikan dana pensiun miliaran dolar mereka ke dalam obligasi pemerintah karena keamanannya. Perusahaan asuransi juga menjadi pembeli besar. Dan tentu saja, ada investor individu yang mencari investasi aman dengan imbal hasil stabil. Bahkan, negara lain juga seringkali menjadi kreditur. Misalnya, Tiongkok adalah salah satu pemegang terbesar obligasi pemerintah AS. Ini menunjukkan bagaimana utang negara kaya sebenarnya adalah jaring laba-laba keuangan global yang kompleks, di mana banyak pihak saling terkait dan mendapatkan keuntungan. Meskipun utang bisa menjadi alat yang kuat, bukan berarti tanpa risiko. Sama seperti utang pribadi, utang negara juga memiliki potensi bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu risiko utama adalah inflasi. Jika pemerintah terus mencetak uang atau berutang terlalu banyak tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sepadan, ini bisa memicu kenaikan harga yang tidak terkendali, mengikis daya beli masyarakat, dan nilai utang itu sendiri. Risiko lainnya adalah beban bunga. Semakin besar utang, semakin besar pula pembayaran bunga yang harus ditanggung negara setiap tahunnya. Jika pembayaran bunga ini terlalu besar, ia bisa menguras anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk layanan publik atau investasi produktif. Meskipun gagal bayar, default sangat jarang terjadi pada negara-negara kaya karena kredibilitas mereka. Namun krisis kepercayaan bisa saja terjadi jika pasar mulai meragukan kemampuan mereka untuk membayar. Lalu, bagaimana negara-negara kaya mengelola risiko ini? Kuncinya ada pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selama ekonomi tumbuh lebih cepat daripada utang, rasio utang terhadap PDB, produk domestik bruto, akan tetap terkendali. PDB adalah ukuran total output ekonomi suatu negara. Jadi semakin besar PDB, semakin besar pula kemampuan negara untuk membayar utangnya. Mereka juga menerapkan kebijakan fiskal yang bijak, seperti mengumpulkan pajak secara efisien dan mengelola pengeluaran pemerintah dengan hati-hati. Refinancing juga menjadi strategi umum, di mana negara menerbitkan utang baru untuk membayar utang lama yang jatuh tempo, seringkali dengan suku bunga yang lebih rendah. Dan yang tak kalah penting adalah kredibilitas dan stabilitas politik. Investor akan lebih percaya untuk meminjamkan uang kepada negara yang memiliki pemerintahan stabil, sistem hukum yang transparan, dan komitmen yang jelas terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Ini semua adalah bagian dari seni pengelolaan utang di era ekonomi modern. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini?
Kenapa negara kaya punya banyak utang? Jawabannya adalah karena utang, dalam logika ekonomi modern, bukanlah sekadar beban, melainkan alat strategis yang kompleks dan seringkali produktif. Ini adalah alat untuk membiayai investasi jangka panjang, menstimulasi ekonomi di masa sulit, dan memanfaatkan kepercayaan pasar untuk mendapatkan modal dengan biaya rendah. Utang negara kaya bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan dari kekuatan ekonomi mereka, kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan di masa depan, dan kredibilitas mereka di mata investor global. Tentu, pengelolaan yang bijak sangat penting untuk menghindari risiko, tapi secara fundamental, utang telah menjadi bagian integral dari mesin pertumbuhan ekonomi modern. Bagaimana? Sudah berubah pandangan kalian tentang utang negara? Kalau video ini berhasil membuka wawasan kalian, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Gudang Cara, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan membongkar berbagai rahasia di balik hal-hal yang sering kita anggap biasa. Punya pertanyaan atau pendapat lain tentang utang negara? Yuk, diskusi di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu pemikiran kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.